Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Kita terus mendengar, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ya, apa yang tadi kita dengar, kesaksian yang luar biasa. Ya, baik dari press report, Tuhan hindarkan itu perlindungan yang sempurna. Ya, saya katakan selalu begitu. Juga kepada Miguel, ya, saya jadi ingat, jadi beberapa waktu ini baik Tienpo kan patah tuh tulangnya juga, blik di sininya patah, tapi dia bilang dia nggak sakit sama sekali, ya. Bahkan dokter, perawat, semua orang di rumah sakit bilang, bapak mah tahan-tahan aja. Ya, tapi kalau ketika kita mendengar tadi Miguel sampai pergelangannya, tulangnya pada keluar, itu berarti remuk ya tulangnya sampai tembus daging. Ya, anak kecil nggak bisa disuruh nggak sakit atau apa ya. Kalau dia rasa sakit ya dia bilang pasti perih, sakit, nangis. Tapi kalau dia bilang tidak, ya benar tidak. Ya, saya percaya kejadian-kejadian ini bukan kita harapkan. Ya, seperti adik saya juga ya, Pak Ical, dia alami kemarin. Dokter juga bilang, ya, wah ini perdarahan, ini begini, ini begitu, mestinya begini, mestinya begitu. Ya, sekali lagi, yang kita lihat, yang kita harapkan bukan yang di bawah matahari, tapi yang di atas matahari, yang dari surga. Saudara, itu bukan sesuatu yang hayal. Nah, kita akan melihat ya, bahwa kita menerima kasih karunia itu disebutnya keselamatan itu bahkan by grace, melalui iman. Ya, percaya kita udah dengar. Ya, kita mendengar dan mendengar lagi, bukan having heard ya, bukan pernah dengar, bukan. Kita dengar lagi, kita dengar lagi. Ya, karena iblis berusaha curi kan, berusaha ambil, yang diambil tuh firman. Tapi kita dengar lagi. Makanya Tuhan bilang jangan lupa gitu. Ya, peperangan itu medannya kan di pikiran. Ya, kita bilang saya udah pernah dengar, tapi lupa gitu. Nah, karena dicuri. Tapi ya kita nggak mau lagi, semakin hari semakin nggak bisa dicuri. Semakin hari semakin kita melihat jendela iman kita itu semakin besar, saudara. Ya, iman tuh bukannya suplainya, bukan. Suplainya matahari di luar. Ya, udah maksimal. Pekerjaan Yesus sudah maksimal, optimal. Sudah terlaksana, sudah terjadi. Ya. Nah, iman tuh tangan terbuka yang menerima, seperti jendela tadi. Ya, kalau jendelanya kecil, sinarnya masuknya kecil. Jendelanya besar, sinarnya masuknya besar. Tangan terbuka menerima. Dan kita menerima selalu memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Dari sisi Tuhan dia lihatnya pinter tuh anak gitu. Karena dia cari iman. Makanya saya sebutnya mata uang surgawi kan, iman itu. Saudara lihat ya, apa yang dihadapi Miguel walaupun anak kecil, nggak ada roh kudus junior. Ya, kita kan sering cerita, sering dengar. Bahkan Paulus dirajam, disesah. Saya percaya dia nggak ngalami sakit sama sekali. Beneran. Ya, sampai Stefanus juga bukannya aduh ampun, nggak seperti itu, saudara. Ya, dunia ini nggak bisa menyakiti Yesus, nggak bisa. Amin. Ya, jadi apa yang dialami, bahkan lebih lagi ya, apa yang dialami, misalnya Tienpo hari ini nggak hadir ya. Tienpo itu dia alami kayak lewat gitu aja dia dapat motor baru gitu. Ya, makanya saya katakan kepada Maya, Miguel, dia mau dapat berkat aja. Kenapa? Karena Tuhan merestorasi. Ya, merestorasi itu kita dapat yang lebih baik dari sebelumnya. Bahkan hal-hal yang lain. Amin. Ya, nah itulah kita mau lihat gitu apa yang Tuhan buat. Ya, kita melihat apa yang Tuhan lihat juga bahkan. Ya, jadi kita melihat apa yang Tuhan lihat, dan ini perlu iman. Ya, perlu iman untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Ya, saya bacakan mulai dari Kolose 1 aja. Kolose 1 ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu holy dan tak bercela, blameless ya, kudus dan tak bercela
dan tak bercacat tuh, ya, di hadapannya. Itu hanya karena tubuh jasmani Kristus dihancurkan supaya kita kudus, ya, dibilang kudus, tak bercela, tak bercacat. Ya, cela itu noda tuh, cela kan. Kalau baju ini ada noda yang mestinya nggak ada jadi ada noda. Bisa ada noda, bisa orang makan kena kecap gitu ya, ada noda kecap. Ya. Kalau cacat yang mestinya ada tidak ada. Oh, tangannya cacat misalnya. Ya, kalau kenapa tadi di tempat pergumulan dia lihat Miguel sampai ada yang mau pingsan-pingsan sampai begitu ngeri, karena secara fisik, secara visual yang dilihat mengerikan memang. Tapi kalau kita lihat di surga nggak ada yang patah, di surga nggak ada yang cacat, ya itu yang terjadi. Nah, kita dibawa di dalam hal itu ya, saudara, nanti kita akan lihat terus ya. Jadi hanya karena finish work itu, ya, kudus tanpa celah atau tanpa noda, tanpa cacat. Ya, dia menempatkan kita hanya karena darah Yesus gitu. Nah, itu harus kita terima dengan iman. Ya, perlu iman untuk mengerti itu, untuk menerima itu. Ya, tapi kalau orang-orang yang misalnya saudara dicela sama orang gitu ya, kamu mah bodoh, kamu mah dikata-katain gitu, atau dituduh, kamu mah tolol, kamu mah jelek, kamu itu terkutuk atau apapun lah. Ya, bahkan kalau anak-anak kecil tuh udah punya nama-nama yang buruk dari kecil, disematkan gitu. Nah, itu jangan mau, saudara. Setelah kita mengetahui, jangan mau. Kita memperkatakan apa yang kita mau lihat. Ya, saya duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan maha kuasa. Berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan saya, kubu pertahanan saya, Allah saya yang saya percaya. Ya, dia melepaskan saya dari penjerat pangkal burung, seperti Mazmur 91 ya, kita baca semua. Dari penyakit yang sapar yang busuk, di bawah kepaknya saya berlindung. Saudara lihat, ketika kita melihat seperti Tuhan melihat kita super aman, saudara. Saya sering katakan, mungkin orang kurang ambil gitu ya. Sempurna dilindungi, itu super aman tuh. Benar, saudara. Jadi kita mulai lihat tuh hal-hal yang supranatural, mujizat yang supranatural. Saya kan cerita juga, ya. Kadang-kadang ya mungkin kita bingung ya, kenapa ini anak jatuh. Saya juga waktu itu pernah tuh lagi jalan, lagi naik gunung gitu ya, lari kan di gunung. Jadi udah bilang nih, Tuhan yang mengangkat saya dengan sayap Raja Wali nih, menatang tangan saya, malaikat kirim untuk saya tidak terantuk dengan batu. Jatuh, saudara. Tapi saya pegang-pegang, bagian yang jatuhnya kok nggak ada sakit sama sekali ya. Nah, saudara lihat ya, kita udah belajar Tuhan mengantisipasi di depan. Ya, jadi yang kayak gini-gini tuh dunia nggak akan ngerti. Ya, tukang pijit yang udah ribuan mijit tadi, ribuan pasien gitu, dia nggak pernah lihat. Yang dia lihat apa? Ketika dia tarik tangan orang jadi dari pijat-pijat, aduh. Ya, ini anak kecil nggak nangis-nangis. Tapi saya lihat di gereja ini minimal 2 gitu udah kejadian. Ya, bukannya berarti kita mau jatuh, mau patah tulang, enggak. Ya, kita udah tahu tidak ada tulangnya Yesus yang dipatahkan. Ya. Puji Tuhan. Ya, jadi medan peperangannya tuh di pikiran. Ya, battleground-nya tuh di pikiran. Nggak, jangan salah percaya, saudara. Ya, percaya, lihat apa yang Yesus lihat. 2 Korintus 10 ayat 4-5 katakan gini, karena senjata kami dalam perjuangan ya bukan senjata duniawi, bukan karnal, bukan yang kelihatan. Itu udah jelas firman Tuhan katakan, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan power of God. Pakai aja dengan simple, seperti anak kecil.
Ya, Zoe juga doain Miguel. Miguel adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, bahkan nggak perlu detail gitu. Wah ini tulang apanya gitu, bagian mananya musik, nggak perlu saudara. Nanti kita lihat ya. Tapi kita lihat ya, kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya, benteng-benteng musuh tuh di pikiran tuh yang berlapis-lapis kadang-kadang. Saudara sering kali kan kita sampaikan kabar baik seperti ini. Ya saya sih menemukan gitu ya, ketika saya sampaikan kabar baik, misalnya keselamatan kita kekal, dosa kita sudah diampuni, masa lalu masih gini, masa depan selama-lamanya. Orang bisa pertama tuh benteng pertama rubuh ditek. Iya ya. Tapi berikutnya benteng kedua bisa nggak rubuh, saudara. Nah, tapi syukur kepada Allah. Selubung kita tuh udah diangkat. Ya, benteng-benteng yang menghalangi mata kita untuk melihat kabar baik ini, berita kabar baik yang luar biasa ini sudah dicabut. Yang nggak akan ada orang yang mungkin dokter atau perawat atau tukang pijit nggak percaya, saudara. Dia pikir ini anak kuat ya. Ini anak nggak cengeng ya. Ya betul, cuman dia nggak sakit, saudara. Ya, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Jadi benteng-benteng itu tuh dibangun oleh kesombongan manusia. Ya, seperti orang Israel, Ko Aser Deber Adonai Naaseh. Tuhan, segala yang kau perintahkan kami pasti dapat lakukan. Padahal mereka digendong dengan sayap Raja Wali sepanjang jalan menuju Kanaan. Ya. Masa nantangin Tuhan seperti itu? Itu bukan di alam sama Tuhan. Bukankah banyak yang seperti itu? Kita harus mengasihi Tuhan, kita harus begini, kita harus membayar harga, kita harus. Nggak laku, saudara. Kesalahan saudara dan saya itu seperti kain kotor. Ya, itu bukannya di alam. Ya, bukannya dianggap sama Tuhan, wah ini hebat nih. Ya. Terus kita harapkan seperti Daud gitu. Wah, tidak kutemukan orang di zaman ini yang melakukan kehendakku gitu. Enggak, saudara. Ya, Petrus juga mau ngejago gitu berapa kali dia bilang, Tuhan, biarpun ini semua meninggalkan kau, aku tidak, aku mati bersama-sama dengan kau. Terus Tuhan gak terpesona kayak gitu. Hari ini ayam ngakokok sebelum kau menyangkal aku 3 kali. Ya, jadi khotbahnya atau firmannya bukan itu firman iman. Firman iman semua tentang Yesus. Makanya tadi dikatakan keangkuhan manusia menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, to the obedience of Christ tuh. Menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Kristus itu bahasa Inggrisnya bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Ketaatan Kristus. Ya, to the obedience of Christ. Ya. Kita nggak lihat. Ya banyak hal di dunia ini. Ya kayak gelombang TV, gelombang wifi. Ya kita bisa Zoom meeting seperti ini di berbagai tempat dalam satu waktu. Yang nggak kelihatan tapi nyata. Ya, firman Tuhan tuh, firman Kristus tuh real, powerful, the power of God tadi. Ya. Jadi kita sudah mendengar gitu, ya jangan bilang kita harus taat, kita ketaatan, wah kamu harus taat. Bukan kita menentang ketaatan. Kalau munculnya dari
dari upaya diri, usaha diri. Gak bisa, saudara. Ya, tapi dari Roh Kudus, dari dalam keluar, karena kita mendengar hearing of faith, ya, mendengar firman iman, dikatakan di Galatia 3 ayat 5, hearing of faith. Ya, yang gak kelihatan tuh lebih nyata, saudara, daripada yang kelihatan. 2 Korintus 4 ayat 18 saya bacakan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kalau saudara duduk di bangku nih, yang kelihatan bangku nih, itu decay, mengalami penyusutan, mengalami jadi rusak. Ya, dan yang kelihatan tuh dibilang tidak kekal, ya, entah itu ya, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Ya, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Itulah roh, saudara, Roh Kudus. Ya, jadi yang sementara versus yang kekal. Yang kita lihat sementara, yang tidak kelihatan, ya, roh kekal. Bagian hidup kita nih, kita manusia roh, kekal. Manusia roh yang memiliki jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, yang tinggal di dalam tubuh ini, tubuh fana ini. Amin. Ya, inilah hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut. Jangan balik lagi ke hukum dosa, hukum maut di bawah matahari. Kelihatannya keren, kelihatannya, saudara, karena manusia daging ini pengen nampil gitu, pengen tunjukin gitu. Tunjukinnya itu biar Roh Kudus yang mengerjakan dari dalam keluar. Makanya disebut buah roh. Bukan pekerjaan roh, ya pekerjaan Roh Kudus. Tapi bagi kita tuh buah. Ranting gak bisa apa-apa tanpa melekat pada pokok. Mengambil sari-sari makanan. Firman Kristus. Ranting itu bear fruit. Bukan dia, ranting gak bisa menghasilkan apa-apa. Saudara, firman Tuhan begitu jelas. Amin. Ya, makanya kita luar biasa gitu. Ya, bahwa di yang tidak kelihatan tuh dunia roh atau realm wilayah roh. Nah, itu yang gak kelihatan. Ya, makanya di situ sudah selesai semua oleh Yesus. Ya, iblis berusaha masuk ke dalam realm kenyataan gitu, dunia yang kelihatan. Walaupun dia juga makhluk roh nih sebenarnya, tapi dia powernya di situ. Tuh kan patah kan? Makanya tadi Miguel cerita kan, mama, Miguel tuh mau mati ya. Kenapa? Karena dia denger. Waduh, wih ngeri. Waduh begini, wah bisa cacat, wah begini, wah begitu. Ya, dia pikir ini anak nggak nangis karena ketakutan. Bukan. Saya tanya tuh Tienpo tuh. Waktu sebelum dia kasih foto ronsennya. Saya bilang, Po sakit nggak? Enggak. Kalau nggak sakit mah nggak patah dong. Kalau dia tulangnya nggak keluar. Kalau Miguel tadi sampai keluar tulangnya. Ya, dia nggak nangis bukan karena dia ketakutan. Dia anak kecil. Anak kecil kalau sakit ya nangis gitu. Ya tapi kalau nggak sakit ya jangan paksa-paksa sakit. Saudara, Maya dan keluarga sedang nonton gitu. Perkara-perkara yang spirit realm, ya, wilayah roh. Wilayah Roh Kudus. Ya, the law of the spirit of life. Ya. Makanya di Roma 8 ayat 2 ya, roh yang memberi hidup yang telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa karena Adam jatuh dalam dosa, maut, hukum maut. Semua manusia surely die. Jangan mau dihukum itu lagi.
Ya, for the law, bahasa Inggrisnya for the law of the spirit of life in Christ Jesus. Ya. Hukum roh yang menghidupkan di dalam Kristus. Nggak ada orang bisa terima gini selain di dalam Kristus. Ya, selain di dalam Kristus. Nggak ada. Saudara udah di dalam Kristus, jangan mau rugi. Makanya firman Tuhan bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan semua benefitsnya. Jangan mau rugi, saudara. Jangan lupakan, Tuhan bilang. Kita perjamuan kudus lagi untuk mengingat. Kita perkatakan lagi untuk mengingat. Kita perkatakan terus tentang Yesus. Seolah-olah memperingati Tuhan, kan? Tuhan nggak mungkin lupa. Tapi kita supaya jangan lupa. Ya. Orang Israel kan mengalami tragedi-tragedi cuma karena lupa aja. Lupa. Dia lupa 10 tulah di depan mata mereka kok. Di Mesir. Dia lihat, dia alamin. Maksudnya dia alamin Mesirnya gitu. Dianya aman. Di Goshen. Sudah bayangin. Ya. Baru jalan nyebrang. Udah lupa. Ya, Tuhan mau bunuh kita. Tuhan mau bunuh kita. Tuhan mau matiin kita di Laut Teberau. Saudara, nggak masuk akal saya. Kalau mau matiin dari kemarin aja, barengan sama orang Mesir, matiin semua. Ya. Jangan dikasih makan, jangan dikasih mana. Di padang gurun di bawah sehari, 2 hari, 3 hari, nggak minum, manusia mati juga. Ya, tapi mereka dikasih minum, dikasih makan, mana setiap hari, roti malaikat bahkan disebutnya. Jadi kan semuanya masalah. Oh, masalah kita jangan lupa. Tapi kita mesti denger yang benar juga. Misalnya contoh ya, yang ini ya, nanti yang luar biasa kan Tuhan tidak menyayang anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi semua. Nanti kita lihat di situ ya. Tapi saudara lihat gitu ya, bahwa spirit, roh yang membuat orang lemah misalnya, infirmity ya, di Lukas 13 ayat 16. Sebelumnya saya tadi catat kelewat, ada yang kelewat nggak, 1 Petrus ya. Oh, ini kelewat bentar. Oh, ini dulu, Lukas 13 nggak kecatat sama saya, tapi saya buka ya. Lukas 13 ayat 16. Bukankah perempuan ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis, harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Ya Tuhan ketemu orang yang bongkok gitu. 18 tahun. Hanya bisa lihat tanah. Lihat tanah. Lihat debu. Dia mau lihat orang yang dikasih aja nggak bisa. Kecuali dekat banget kali dia lihat tengok gini. Ya dia lihat. Orang tuanya nggak bisa dilihat anaknya, nggak bisa. Ya 18 tahun. Waduh. Lama banget ya. Nah. Itulah lihat. Roh yang membuat dia bongkok seperti itu. Kalau orang peranakan Chinese. Itu sebutnya Hong. Angin, wind. Wah masuk angin nih, tangannya sakit. Nanti anginnya pindah ke paha. Bisa gitu-gitu tuh. Ya, atau bahasa Yunaninya pneuma, ya, spirit, nafas Kristus, breath. Kita memiliki Holy Spirit. Bayangin, ya, menerima Roh Kudus berlimpah-limpah. Mau juga yang sakit kalau masuk angin ya keluar kalah tuh. Saya tidak bosan-bosan katakan, jangan mau bait, ya pasti Tuhan nggak mau kalau bait Roh Kudus ini. Ya udahlah sama roh jelek atau roh sakit, lu di sebelah sana ya, gue di sebelah sini, nggak ada. Makanya jangan salah percaya, ya. Jadi jangan salah kita lihat uang kita di ATM udah mau habis nih,
Itu sementara semua tuh tadi berdasarkan firman tadi. Atau dokter bilang ada tumor tuh. Itu sementara semua yang kelihatan. Power of God, kuasa Allah, kuasa Roh Kudus ini mencabut itu semua. Ya, bahkan bad habit, kebiasaan-kebiasaan buruk dari kita. Kuasa dari Tuhan cabut semua. Ya kayak kita rumah kita aja kan, saya selalu bilang. Kalau rumah kita bocor, ya kita perbaiki. Apalagi ini rumah Roh Kudus. Masa Roh Kudus yang tinggal sini nggak mau perbaiki? Nggak mungkin. Nah, percaya yang kayak gini tuh mesti absolut mutlak, saudara. Lempeng dulu gitu percayanya. Ya. Buat Tuhan itu bukannya nuntut dari kita. Dia tuh supply. Dia supply semua. Ya, makanya jangan mau dibohongin. Ya, di dalam kita itu sama-sama katakan, di dalam kita itu ada Roh Kudus, Roh Allah, Holy Spirit. Ya. Yang setuju dengan firman kasih karunia, supply, bukan tuntutan. Ya. Nggak lucu kalau Roh Kudus dalam hidup kita kerjanya cuma gini, comel gitu. Ah, lu belum mandi lu, ah lu jelek lu belum gini. Kerjanya ngomel aja. Nuduh, dakwa aja. Nah, itu bukan Roh Kudus itu, saudara. Nggak begitu ceritanya. Dia itu penghibur, penolong yang mengingatkan kita akan firman. Ya, saya tahu Maya itu pasti kalang kabut lihat anak tangannya patah-patah begitu. Ya, tulangnya sampai tembus daging. Secara manusia yang dia lihat itu bikin kalang kabut. Tapi kalau dia lihat Tuhan, sebagaimana Engkau di surga, demikian anakmu di bumi. Tuhan, ya saya Gigel adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Engkau sudah menebus. Tuhan, Engkau merestorasi. Sampai saya mau ketawa juga tadi Maya cerita. Ya, dalam waktu 2 minggu atau baru seminggu udah main di got lagi tuh anak, nyari ikan lele katanya. Itu saudara. Jadi iman tuh bukan timbul dari dakwaan, bukan. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, makanya tadi di otak kita tuh ya memiliki pure apa tuh? Pure mind. Ya, Petrus bilang nih ya, saudara-saudara dalam 2 Petrus 3:1, saudara yang kekasih, artinya ke gereja ke kita, ini surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan ya, stir up ya, membangkitkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan ya, bahasa Inggrisnya gini. Stir up your pure minds by way of remembrance. Ya. Dengan diingetin lagi, dikasih tahu lagi. Ya. Makanya dia nggak kalang kabut. Kenapa? Setiap pagi udah baca hafal Mazmur 91. Saudara, harta saudara sendiri, saudara mau pakai, saudara nggak pakai, saudara mau gunakan, nggak menggunakan, ya bagi saya sih kalau keuntungan itu nggak dipakai ya rugi sendiri aja. Tapi lihat kan, ketika yang istilahnya hari buruk gitu ya terjadi, tetap baik, ya, tetap baik. Perlindungan yang sempurna terjadi buat Miguel anaknya. Ya, jadi di bawah matahari itu natural. Ya, sistem dunia, sistem agama itu natural. Dokter, ya, perawat, tukang urut, ya, tetangga, semua natural. Kalau Tuhan lihat, nah ketika Tuhan mencipta aja, firman, ya, Kejadian 1 ayat 20-21. Tadi saya bilang nggak perlu detail. Kita mungkin nggak tahu. Ya, waktu Sharon itu harus ditransfusi, istri saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu apa itu HB-nya mau 12, mau 11, mau 10, mau 9. Nggak bunyi apa-apa tuh saya nggak ngerti. Ya, bagi dokter ngerti. Dia bilang, wah ini bisa nggak berkualitas, bawa oksigen, bisa otaknya rusak, segala macam. Kita nggak ngerti apa-apa. Tapi bagi Tuhan nggak penting.
Kita percaya Tuhan yang menumbuhkan. Ya, seperti Tuhan waktu mencipta nih. Saya baca Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung bertabangan di atas bumi melalui cakrawala. Tuhan cuma berfirman aja. Ya, Tuhan nggak bilang jadi ikan paus, ikan lumba-lumba, ikan cucut, ikan teri, ikan mas, ikan koi. Enggak. Tuhan mencipta aja begitu. Ngomong dari air berkeriapan. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah mencipta. Segitu simpelnya, saudara. Amin. Luar biasa ya. Sama kan? 5 roti 2 ikan tuh spesial. Dalam peristiwa ini ambil yang kecil aja, 5 roti 2 ikan milik anak kecil. Yang makan 5.000 orang. 5.000 lebih karena laki-laki doang yang dihitung. Ya. Ya, lihat ke spiritual realm, ya, wilayah roh, spirit world. Nah, makanya ambil, menanggalkan surga, mengucap syukur, memecah-mecahkan. Ya, saudara mengucap syukur misalnya, waduh, beras saudara tinggal dua kali masak misalnya, atau uang saudara kok tinggal 100.000 misalnya. Saudara bersyukur karena masih ada uang. Ada orang benar-benar nol atau minus atau utang. Bukan kita hidup di situ, enggak. Tapi ketika kita mengucap syukur, kita lihat bahwa di surga nggak ada kekurangan. Nggak ada kekurangan sama sekali. Amin. Ya. Kita teruskan ya. Jadi berterima kasih, grateful, thanks God untuk yang Tuhan sudah sediakan. Ya, mungkin waktu Maya bawa Miguel, Tuhan puji Tuhan ya ada mobil yang masih udah jam malam gini, masih mobil. Puji Tuhan si bapak itu masih bisa buka pintu padahal udah setengah malam. Ya. Karena Tuhan sudah sediakan mujizat yang besar, yang kreatif, yang supranatural. Ya, saya sampai terheran-heran tuh misalnya dengar Tian Po. Sampai hari ini saya bilang, kok bisa ya Po? Kamu pinjam motor orang, kamu jatuh, patah. Kamu nggak keluar duit sama sekali karena BPJS, oke lah. Dokternya teman kamu sakit sama sekali nggak sakit. Tapi nggak lama kemudian kamu dapat motor baru. Hanya karena kamu ceritain hal itu dan saudara kamu bilang ya udah beli motor. Bahkan yang dipinjemin motor aja, motornya jatuh aja nggak marah. Nah, hal-hal itu tuh di wilayah roh itu, saudara, yang nggak kelihatan. Amin. Ya. Jadi kalau kita balik tadi ya 2 Korintus 10 ayat 45 itu ya, bukan karnal ya, merobohkan benteng-benteng ya, to the obedience of Christ. Ya, dalam ketaatan Kristus. Ya, Yunaninya tuh to the obedient tuh bukannya verb, bukannya kata kerja, tapi noun, kata benda. Ya, karena ketaatan Kristus, bukan ketaatan saudara dan saya. Coba saya bacakan Roma 5 ayat 19. Untuk memberikan, ini Lukasnya mana? Matius. Kelewat catatan saya, bentar ya saudara. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang ketidaktaatan siapa? Adam. Ya. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Saudara nggak bisa bilang ini, nggak adil, nggak bisa, saudara. Saudara, kalau opa saudara atau oma saudara umur 3 tahun meninggal,
Saudara nggak ada di sini. Ya, jadi nggak bisa kita bilang nggak adil. Ya, demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Kristus, semua orang menjadi orang benar. Ya, makanya ketika saudara berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus itu, Tuhan senang. Karena kebenaran Kristus yang saudara percaya. Amin. Ya, kalau kebenaran saudara, anak kecil aja nggak usah diajarin bohong, dia bohong. Ya, untuk nggak usah diajarin, nggak usah taat gitu. Nggak usah diajarin komplain, dia komplain, protes, ya, nggak taat, disobey. Ya. Jadi sekali lagi, one man's obedient, ketaatan Kristus, ditaklukkan kepada ketaatan Kristus. Ya, kita menaklukkan diri kepada ketaatan Kristus. Saudara percaya, terima ketaatan Kristus. Jadi ketaatan saudara muncul bahkan tanpa saudara realize gitu, sadari gitu. Karena kita terima dengan iman. Ya. Iblis mau, lo harus taat. Jadi kita jauh dari Allah gitu, dari Bapa. Ya. Kenapa Tuhan menjauhkan kita dari iblis menjauhkan kita dari Bapa? Makanya dia tuntut ketaatan kamu. Ya karena dia tahu kalau kita berdoa pasti Tuhan jawab. Saudara pakai saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, saudara, Tuhan mesti jawab. Karena ketaatan Kristus ini luar biasa, saudara. Ya. Yang tadi saya bilang di Roma 8 ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tapi telah menyerahkannya bagi kita semua. Pakai bahasa retoris ya, Paulus. Bagaimanakah mungkin ia tidak menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bahasa Inggrisnya, bagaimana mungkin dia tidak menganugerahkan give us freely all things. Ya, freely give us all things bersama-sama dengan Kristus. Gimana mungkin? Makanya saya bilang tadi, iblis tahu Tuhan itu pasti jawab. Makanya dijauhin dengan rasa bersalah, guilt, rasa tuduhan. Tapi kalau udah pakai ketaatan Kristus, udah kita peluk aja. Itu luar biasanya, saudara. Ya. Dan jangan takut kasih karunia itulah sebenarnya bolak-balik dikatakan ya, kasih karunia itulah satu-satunya obat penawar dosa. Karena kita diubah dari dalam keluar. Kalau upaya sendiri udahlah omong kosong semua. Ya. How shall he not with Jesus ya, dengan Yesus also freely give us all things. Dia sudah berikan yang the greater gitu, yang the greatest, yang terbesar. Ya, yang lain itu pasti yang di bawahnya, lesser. Kalau Tuhan menahan berkat keuangan, berarti keuangan lebih tinggi dong dari Yesus yang udah diberikan atau darah Yesus. Kalau Tuhan menahan kesembuhan, berarti kesembuhan lebih tinggi dong daripada darah Yesus atau Yesus. Saudara harus dengar yang kayak begini, saudara. Karena hari-hari ini saya terus terang aja ngomong. Bahkan orang-orang yang percaya, menyebut dirinya percaya kasih karunia, malah menganggap yang kayak gini tuh nuntut Tuhan lagi gitu. Tuhan udah berikan. Bayangin, nuntut apaan? Saudara udah di ruang prasmanan all you can eat di restoran. All you can eat. Terus kalau saudara pikir saudara ambil satenya, atau saudara ambil nasi gorengnya, atau saudara ambil babi hongnya gitu, saudara nyusahin Tuhan. Orang udah dibayar. Gimana? Terbalik-balik, saudara. Ya, kita bikin seolah-olah Tuhan pusing gitu kalau kita minta gitu, atau kita ambil. Orang supply jalan terus, gimana? Yang masalahnya justru kebalik. Ya. Jendelanya dibikin kecil gitu. Tapi sebenarnya ya gimana ya? Tuhan tuh
apa ya, iblis tuh selalu bikin Tuhan tuh jadi dibuat kita tuh ragu-ragu gitu. Kayak minggu lalu kita dengar ya, si Hawa itu jadi ngerasa iya ya, Tuhan tuh nggak mau kasih semua gitu ya kan, atau Tuhan tuh dianggap pelit, stingy, pelit, ya nggak kasih semua, ditahan ya. Atau kita pikir Tuhan itu pusing gitu ya kan, kalau kita minta itu itu. Ya saya baca kok, kayak Yakub aja sama Laban, 10 kali upahnya diubah-ubah sama Laban ya. Mau dapat istri aja ditipu, 7 tahun kerja, udah 7 tahun kerja dikasih yang bukan dia cintai ya, Rahel, tapi dikasih Lea, suruh kerja lagi 7 tahun lagi. Bayangin, 40 tahun dia kerja, tetap aja nggak bisa lawan Tuhan kalau kita baca istilahnya ya. Mana tuh Kejadian 31 ya, saya lupa kopi nih ya. Kejadian 31 saya baca aja, luar biasa saudara. Kejadian 31 ayat 41 saya baca ya. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 4 tahun untuk mendapat ternakmu. Engkau telah 10 kali mengubah upahku. Bayangin tuh, 20 tambah 14 tambah 4 ya 38 lah ya, hampir 40. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham yang disegani oleh Ishak, tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Saudara, kau udah disertai Tuhan, mau gayanya gaya Yakub kek, mau gaya Yusuf kek, ya cuman ya stupid aja kalau gaya Yakub gitu ya. Tapi even begitu ya, kalau dia bilang ini domba putih semua ya, udah putih semua, dikasih jarak 3 hari, yang bintik-bintik yang ada coreng-corengnya dijauhin. Kup, lu piara, nanti yang dapat bintik, yang keluar bintik-bintik, kalau keluar coreng-coreng baru buat lu. Putih semua, bayangin. Keluar yang kuat, yang sehat, itu yang bintik-bintik, yang buat Yakub. Ya. Makanya itulah spirit realm, ya, wilayah roh, dunia roh, ya, Roh Kudus. Bukan kita cuma nyanyi doang gitu, tapi kita sadari, hiduplah oleh roh, gitu. Ya makanya ya kita mengecap dikit-dikit nih, saya ngeliatin, iya kalau oleh roh, tangannya udah tembus tulang, tembus daging aja nggak sakit ya. Sekali lagi, saya bukan mau begitu. Kalau dunia roh ya, gitu, dokter bilang, wah ini pendarahan di batang otaknya, adik saya itu nggak bisa lari, nggak bisa berenang, nggak bisa ini, nggak bisa itu, kata dokter. Kata Tuhan apa? Ya, makanya ketika Tuhan lihat tangan orang yang lumpuh, Tuhan nggak bilang gini, wah lumpuh banget gitu, wah cacat bener gitu, ya tambah cacat dia. Tapi Matius 12 ayat 13 bilang apa? Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Tuhan lihat orang cacat, ya lumpuh, suruh ulurkan. Artinya dia lihat di spirit realm, ya, dunia roh, ya, dari dimensi roh. Itu yang dia lihat, itu yang saudara hidupi. Nah itu yang kita belajar, hiduplah oleh roh tuh begitu. Apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan katakan, tambah hari-harimu, tambah kekuatanmu, ya udah jangan pakai gimana ya. Jangan tanya bagaimana.
Bahkan kita nggak usah tanya lagi when gitu, kapan ya, kapan, nggak usah. Saudara percaya aja Tuhan Yesus sudah bilang, saya percaya, titik. Ya, Tuhan bagi saya ya, kalau Tuhan seolah-olah panjang-panjangin waktunya, itu cuma Tuhan mau pelihara hidup saudara aja. Kan selama itu Tuhan bertanggung jawab untuk pelihara hidup saudara. Ya, upaya Abraham umurnya sampai 100 baru punya anak, ya Tuhan harus pelihara umurnya sampai 100. Kaleb Tuhan harus pelihara umurnya 45 tahun kemudian di padang gurun sampai dia memperoleh Kanaan dengan badan yang sehat, dengan badan yang kuat, dengan dimudahkan lagi. Ya, dan ia mengulurkannya dan maka pulihlah tangannya itu menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Tuh saudara lihat ya, 14. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Makanya Tuhan selalu bilang, di bawah kasih karunia pekerjaan baik apa yang kulakukan sehingga kamu membunuh saya? Tuhan tangan orang lumpuh, mati. Tangan yang satu bagus nih. Tangan yang satu lumpuh nih. Dilurusin semua. Tadi Pastor Win bercanda. Ya. Kalau orang nggak percaya itu, mana coba lihat yang bagus. Jadi lumpuh, jadi sama gitu. Enggak. Ya. Terima kasih sama Tuhan, grateful sama Tuhan. Ya. Ya saya selalu bilang, mata kiri saya belum melihat, tapi saya lihat ada mata kanan saya. Ya tadi saya percaya, nanti mata kiri saya juga melihat. Nggak mau tahu saya. Ya, saya bersyukur dengan ada yang masih ada. Tapi ini juga akan melihat. Nggak mau tahu. Kenapa? Karena sudah dilakukan oleh Yesus. Ya. Nah, bahkan ya sekarang kita bilang itu kita lagi bicara iman besar jadi gedein jendela. Bahkan dengan iman kecil, ya tadi dia lihat deh ayat yang dapat bunga bakung, bunga lili yang di ladang kecil, ya. Tapi dibandingkan dengan bajunya Salomo, dengan kebesarannya, ya orang kaya bajunya bagus, mobilnya bagus, rumahnya bagus, belum tentu jantungnya bagus, saudara. Belum tentu dalamnya bagus. Naaman, kepala pasukan yang gagah perkasa, dalamnya kusta, saudara. Dia bisa tutupi dengan baju yang bagus. Tapi Matius 6 ayat 28 bilang gini, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memerintah. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dan salah satu dari bunga itu. Ya, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang pada hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Bahasa Inggrisnya little faith. Ya, ayat 30 tuh. Shall he not much more clothe you, oh ye of little faith? Sudah lihat, ya walaupun saudara imannya kecil nih, ya Tuhan dandani saudara. Seperti bunga itu artinya gini, ketika bunga itu didandani, dia jadi berbunga walaupun kecil, ya. Itu berarti dia sehat, saudara. Kalau nggak sehat dia layu. Makanya dibandingkan dengan Salomo, dengan segala kemegahan, orang kaya dengan segala kemegahan, saudara lihat, wih mobilnya harga 100 M tuh, wih bajunya, bling-blingnya, berlian semua tuh. Belum tentu dalamnya bagus. Bayangin saudara. Ya. Jadi little faith, level anak kecil, Zoe tadi, Miguel, ya, level iman sebiji sesawi, nggak dituntut saudara. Makanya percaya apa yang saudara percaya, ya, tetap speaking, ya, biji sesawi kan biji yang terkecil tuh, iman sebesar biji sawi. Kalau ketip biji sawi kecil-kecil, gitu, hilang deh, ya, tapi dapat. Nah, kita baca Lukas 17 ya, dapat
mencabut pohon ara yang besar nih. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini. Saudara, pohon ara di Timur Tengah, zaman Yesus, itu akarnya paling kuat ke dalam itu, saudara. Pohon ara. Dicabut, terbantun engkau dan tertanam di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Itulah dimensi roh, itulah spirit realm. Ya. Dan sekali lagi, roh Allah, roh kudus di dalam saudara itu powerful. Dan itu hanya setuju dengan karya Yesus, kasih karunia. Bukan di bawah hukum Taurat, di bawah upaya usaha sendiri. Makanya Paulus berulang-ulang dia bilang, jangan hidup oleh daging, hidup oleh roh. Jangan hidup oleh daging, hidup oleh roh. Daging itu upaya usaha perform diri. Ya. Biji yang terkecil bisa mencabut deeply rooted, ya, akar yang dalam aja dia bisa cabut, saudara. Bayangin. Dan terplug out, tercampak, ya, terbantun ke laut. Apa yang saudara percaya? Makanya sering dengar, percaya, perkatakan. Dengar, percaya, perkatakan. Nggak mau rugi, jangan mau rugi jadi orang Kristen. Tuhan udah bayar. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Ya. Di Korintus ini Paulus quote perkataan Daud, karena aku percaya aku berkata-kata. Nah, kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Speak. Same spirit of faith. Ada orang Kristen yang dijegal gini sama iblis. Ya kan saya bukan Daud. Ya kan saya bukan Yusuf. Firman Tuhan bilang apa? Makanya Daud bilang, karena aku percaya aku berkata-kata, engkau datang dengan pedang dan tombak, aku datang dalam nama Allah Israel yang kamu tantang ini. Biar semua umat Tuhan nih, orang yang bersunat kepala lu copot hari ini. Biar orang Israel melihat. Saudara, ya. Dia sudah punya, saudara. Kita memiliki apa yang kita berkata, apa yang kita sudah punya, saudara. Ya. Tidak berkata-kata atau speak seperti sistem agama, sistem dunia. Kalau nggak ngomongin absolut mutlak kayak gini, kecampur-campur, saudara, kecampur aduk. Sudah lihat? Spirit of faith. Roh iman. Ya. Makanya harus, sekarang kalau orang tanya spirit of faith apa? Saya sih percaya ya, saudara. Nggak ada iman lain di agama, bukan iman. Mau agama apapun bukan iman. Oh, itu orang beriman, itu beriman ini. Enggak. Iman hanya ada di dalam Kristus Yesus. Saudara percaya, menerima apa yang Yesus kerjakan. Itu iman. Menerima nih, tangan terbuka menerima, itu iman. Gitu. Makanya kita percaya apa yang Yesus kerjakan di kasih semuanya baik. Semua yang baik, semua yang sempurna datang dari atas, dari Bapa segala terang. Padanya nggak ada variasi, nggak ada bayangan, nggak ada perubahan, nggak ada bayangan pertukaran. Gratis semua. Ini yang Tuhan lihat. Roma 10 ayat 2. Sebab aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Nih, apa tanpa pengertian benar? Sebab katanya, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Saudara dan saya mengenal kebenaran Allah, kebenaran iman, kebenaran hadiah. Kan kebenaran Allah, bukan kebenaran kita. Kan ketaatan Kristus, bukan ketaatan kita. Paham nggak? Ya. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sudah lihat?
kebenaran diri sendiri, upaya diri itu nggak akan takluk kepada kebenaran Allah. Malah berontak. Makanya saya bilang nggak mungkin di alam, saudara. Nggak mungkin. Tuhan tuh ya udahlah, kamu yang penting usaha sungguh-sungguh nih si Petrus nih. Ya suatu waktu Petrus malah dibilang, hai iblis, pergi ke belakangku. Saudara paham? Ya, mari kita terima kebenaran iman. Iman tangan terbuka menerima saja. Ya, kalau kita dengar firman Tuhan, kita dengar lagi, kita terima. Ya, pada waktu hari-hari seperti Maya hadapi, tenang tuh, lewat gitu aja. Nggak sampai seminggu udah beres lagi. Udah bisa nulis lagi si Miguel. Udah bisa nangkap ikan lagi. Saya mikir juga tuh, tangan aja masih diperban main di got katanya nyari ikan. Ya. Jangan. Ya kalau pakai konsep manusia semua salah semua, udah nggak akan ketemu. Ya, saudara. Ya, mari. Saya nggak panjang lebarkan. Sudah yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya dengar kabar baik, saya dengar juru selamat. Saya mendengar, saya bisa menerima keselamatan dalam segala aspek kehidupan saya. Tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara, ini bukan kebetulan saudara ketemu, ya berjumpa dengan rekaman ini. Saudara ikuti aja saya berdoa. Ya katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya. Dibangkitkan karena pembenaran saya. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya menerima kelimpahan kasih karunia, kebenaran iman, kebenaran hadiah. Saya berkuasa dalam hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati ya. Saya yang menyampaikan sangat diberkati. Kita tutup dengan perjamuan kudus. Ya, kita sudah dibasuh dengan air yang jernih, air yang murni, firman Kristus, dan diseka dengan kain lenan halus yang putih bersih. Segar hidup kita, sudah segar, benar-benar segar, baru, ya fresh. Kita debu-debu itu makanan si ular si jelek ya, kita nggak bukan jadi makanan dia. Kita terima firman. Saudaraku yang kasih, mari siapkan roti tangan kanan kita. Pada malam Tuhan diserahkan, ya Rasul Paulus katakan, apa yang kutuskan kepadamu aku terima sendiri dari Tuhan. Pada Tuhan Yesus pada malam dia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur, mencah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan, remembrance ya, akan aku. Ya, kita mengingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Hebatnya kematian Tuhan itu di kayu salib, ya. Jadi kita memperingati kematian Tuhan, tubuhnya benar-benar makanan, darahnya benar-benar minuman. Kita ambil keuntungannya, semua benefit. Ya kita discern the Lord's body, mengakui tubuh Kristus. Ya sehingga kita super sehat, super kuat. Ya tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh, sukses utuh berkemenangan tanpa susah payah. Tubuh Kristus ditikam, keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus. Tubuh Kristus dicambuk sesingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Tubuh Kristus dibakar, digantung antara bumi dengan langit. Dengan murka, dengan kutuk, semua diserap habis. Tidak ada sisa buat saudara dan saya. Kita bisa rest, bersandar pada kemuliaan kebaikannya saja. Dan berkat Tuhan, sebagaimana Engkau di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi. Sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis.
Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos dalam setiap sel jaringan anggota tubuh kita. Ya seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkannya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat, prosper, berhasil, beruntung, good sukses. Makan daging Kristus, paha kanannya kekuatan, dadanya kasihnya. Roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surga. Hukum roh yang menghidupkan, memberikan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik dari shea butter dan madu dari gunung batu. Enak. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dari nama Tuhan Yesus. Ya. Firman Tuhan katakan, kepala sehat, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Ya, bait Roh Kudus. Ya, otak Kristus dari ujung kepala ke ujung kaki, ya, mata Kristus, jantung Kristus. Saudara, apa yang saudara perlukan? Katakan di dimensi roh, di alam roh. Udah makan ini calon perjanjian baru yang dimeteraikan dari darahku untuk pengampunan segala dosa. Dosa kita sudah diampuni, kita dibenarkan sebetulnya. Kita kebenaran Allah dalam Kristus. Kita pewaris Kanaan. Ya, tanah yang flow, mengalir, berlimpah artinya susu dan madu, kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, yang kita tidak bangun, tapi Tuhan yang bangun, kita yang milikinya. Sumur-sumur sungai, mata air danau, di gunung, di lembah, kita nggak gali, tapi Tuhan yang gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya, Tuhan yang tanami. Ya, batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat nih, Tuhan yang berikan. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Kita mewarisi dunia ini, mewarisi berkat Abraham. Panen raya besar, Geshem Baraka, investasi berkat hujan akhir, ya berlimpah-limpah. Ya, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, warisan-warisan anak sulung, karisma, karunia roh, semua janji, semua berkat sealkitab. Semua sudah Tuhan bayar, overpayment dengan darah yang mahal. Saudara dan saya tinggal mau nikmati. Saudara yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur. Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari dengan mulut kita ucapkan syukur. Kita menikmati semua keuntungan Tuhan. Kita berterima kasih untuk Tuhan restorasi kita. Restorasi juga tangannya si Miguel. Bahkan dia mendapat berkat yang besar.